Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Halo Aska. Pinternya udah ngasih nama, mainannya namanya Aska ya. Tumben banget kamu beliin mainan buat Cinta. Loh, aku kira malah kamu yang beliin mainan. Aku nggak beliin Cinta mainan sih. Cinta, yang beliin mainan ini siapa? Siapa yang kasih kamu mainan ini? Tapi aku nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya. Iya, ini rahasia. Rahasia. Aku mau nanya kamu diem aja sih. Kenapa nggak dijawab? Itu mainan dari siapa? Rahasia dong. Oh, jadi sekarang udah mau rahasia nih sama mama sama papa, iya? Gak mau cerita dapat mainan itu dari mana? Iya. Ya udah kalau gitu nanti mama nggak mau beliin mainan lagi. Kalau Cinta nggak mau ngomong ini mainan dari siapa. Safira begitu sayang dan tidak akan sanggup kehilangan Cinta. Safira sampai tidak bisa menerima kehadiran Anissa di rumah ini. Aku harap Papa Salman dan Mama benar. Kalau membawa Anissa ke rumah ini adalah solusi terbaik. Agar Cinta dan Safira tidak terpisahkan. Ayo dong cerita. Kenapa sih nggak mau cerita? Teh, ya. Teteh kok malah bersih-bersih? Bukannya masak? Astagfirullahaladzim. Lupa Teteh. Aduh Teh, ini kan hari pertama Teteh kerja. Teteh pasti lagi ngelamunin Naila ya? Iya nih Teteh masih banyak banget pikirin Naila, pikirin ini itu. Teteh masak masih sempet nggak? Masih deh Teh kayaknya. Ya udah cepetan Teteh masak ya. Iya. Soalnya sebentar lagi Bu Safira pasti udah nanyain deh. Teteh kan kerja di sini khusus untuk Cinta. Tapi Teteh malah lupa sama Cinta. Pasti Cinta sekarang udah lapar deh Teh. Ya, Teteh bikin makanannya dulu. Ya udah, aku tinggal ya Teh. Aku kerjain yang lain. Ya. Mbak, Iya Binti. lagi buat apa? Bubur. Iya bubur buat non Cinta. Saya jadi inget waktu anak saya umur 2 tahun, saya masakin bubur seperti ini. Mudah-mudahan non Cinta suka ya. Mbak, anak itu anak majikan, bukan anak Mbak. Kali anak orang kaya makan bubur, bentar. Nih, tunjukin caranya. Biasanya anak majikan itu makan ikan. Langsung diimpor dari Jepang. Harganya 200.000. Oh ya? Wah, saya belum pernah lagi masak masakan yang seperti itu. Gimana caranya? Lihat nih, cara masak kayak gini. Tuh lengkap kan? Kita tinggal ngikutin aja caranya. Lagian ini semua udah diatur sama Bu Safira. Tiap hari Cinta makannya apa, cara masaknya gimana. Ya kita tinggal ngikutin aja. Bikin makanan aja ribet banget begini ya? Mbak, Cinta itu bukan anak biasa. Anak orang kaya raya. Nanti kalau Cinta gede, mau Siapa? Anissa, Bu.
Mau ngantar makanan buat non Cinta. Udah sayang, buka aja. Enggak, Nan. Nanti kalau dia Cinta gimana? Gak apa-apa. Kinan, jangan. Makanannya non Cinta, Bu. Kenapa Bu Safira? Apa aku mengganggu kah? Safira bener-bener gak bisa dikasih tahu. Ya ampun. Nah, kamu lihat nih. Dia kayaknya nggak bisa masak deh. Masa ikannya belum matang kayak gini sih? Gimana dia mau jagain Cinta coba? Sayang, wajar lah. Ini masaknya gimana sih? Masa ikannya terlalu matang kayak gini? Nutrisinya jadi hilang dong. Cinta itu butuh nutrisi, bukan cuma kenyang. Maaf, Bu. Lain kali nggak begini. Saya minta maaf. Apa ada dia? Tadi Nisa masaknya nggak bener, Mah. Terlalu matang, jadi nutrisinya nggak ada. Gak apa-apa Nisa, namanya juga belajar ya kan? Lain kali jangan kayak gitu ya. Ini makanannya. Iya, Mah. Kamu yang kasih sama Cinta ya? Loh, Mah, biar aku aja, Mah. Kamu tuh jadi ibu jangan terlalu kaku dong, Safira. Mama tahu kamu itu ibu yang baik, tapi kan ada Anissa yang nolongin kamu. Memang sengaja Mama suruh Anissa kerja di sini untuk meringankan beban kamu, ya kan? Anissa, kamu yang suapin Cinta, tapi jangan di dalam kamar. Dibiasakan makan di luar kamar, ya?
Iya. Sana. Nisa tuh. Nis. Kamu tuh mau ngapain sih? Ikut mama ke kamar. Tutup pintu. Kamu tuh udah ngapain sih, Safira? Kamu udah gila ya? Kenapa kamu perlakukan Anissa kayak gitu? Kamu mau kalau Anissa itu curiga, terus langsung tahu kalau Cinta itu anaknya? Saya kan udah bilang sama kamu dari kemarin-kemarin, kamu tuh harus baik-baik sama dia. Aku nggak bisa baik-baik, Mah. Aku nggak mau sampai Cinta diambil sama orang. Aku selalu dihantui oleh ketakutan. Makanya aku bilang sama Mama, aku suruh dia pergi tapi Mama nggak peduli sama sekali. Saya udah jelasin panjang lebar alasannya sama kamu dan Kinan. Masih belum ngerti juga? Ya aku ngerti, Mah. Seandainya kalau Mama nggak nyuruh Anissa datang ke sini, keadaannya nggak akan seperti ini, Mah. Kamu nyalain saya? Awal mula masalah ini tuh dari kamu asalnya. Ya, asal kamu tahu. Kamu yang udah bawa anak itu ke sini. Makanya timbul masalah. Mah, kalau dulu aku nggak bawa Cinta, Mah, mungkin sekarang dia udah meninggal. Aku nyelamatin hidup dia, Mah. Ini udah seperti takdir, Mah. Aku harus ngebesarin dia sampai sekarang, aku ngerawat dia sampai sekarang. Mungkin Anissa cuma 6 bulan, Mah, merawat dia. Tapi aku bertahun-tahun, Mah, bersama Cinta. Ikatan kami itu udah kuat, Mah. Ikatan antara ibu dan anak. Aku gak akan pernah bisa dipisahin sama Cinta, Mah. Kamu salah, Safira. Justru kalau kamu nggak bawa anak itu ke dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik aja. Sekarang dengerin Mama ya. Jangan pernah macem-macem sama Anissa dan bikin dia curiga. Kamu nggak usah bodoh. Dan saya putuskan, Anissa tetap kerja di rumah ini dan tinggal di rumah ini. Titik. Oke. Aku terima keputusan Mama. Tapi dengan satu syarat. Pinter sekali sih makannya. Jadi kan Bapak sekarang main lagi yuk. Iya, soalnya robotnya juga lapar, jadi disuapin juga. Am, am. Kerinduanku yang sangat dalam pada Naila anakku. Naila, di mana kamu, Nak? Ibu kangen sama
akan Ngomong, kenapa diem? Tapi syarat ini mutlak, Mah. Dan gak bisa dinegosiasi. Ya udah ngomong, kenapa sih susah amat? Anissa boleh tetap tinggal dan juga kerja di sini. Tapi jangan pernah Anissa mencoba untuk bicara apalagi mendekati Cinta. Kecuali karena terpaksa. Gila ya kamu, Safira. Gak bisa. Mama gak bisa terima syarat kamu. Itu tuh namanya egois. Gak mikirin orang di sekitar kamu. Selama ini saya udah ngasih toleransi banyak ya sama kamu dan Kinan. Kalau aja anak saya Kinan gak tergila-gila sama kamu, mungkin semua ini gak akan terjadi. Dari dulu saya menginginkan cucu dari darah keluarga sendiri. Darah Kinan langsung, bukan dari anak pembantu. Dan kamu ya, kamu yang bikin saya terjerumus dalam masalah ini. Jadi saya terpaksa menerima semuanya ini. Udahlah, kamu gak usah niku-niku. Nurut apa kata saya. Dan gak perlu itu ya ngajuin syarat-syarat segala. Udah sana pergi. Kinan palingan nyari kamu. Sana. Sana. Mama ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa kok. Safira. Oke, kalau kamu nggak mau jawab, aku yang tanya langsung sama Mama. Nan, please jangan. Nggak usah, please. Nggak usah ya. Kinan, Mama kamu itu sayang banget sama kamu. Tapi aku mau dia juga ngerti kalau aku sangat mencintai Cinta. Lebih dari apapun. Lebih dari diri aku sendiri. Aku tahu Cinta bukan lahir dari rahim aku. Tapi dia segalanya buat aku. Sayang. Kelihatannya bahagia banget hari ini. Ada apa sih, Teh? Nggak tahu nih. Teteh ngerasa bahagia banget. Udah lama loh, Zah. Teteh nggak ngerasain kebahagiaan kayak begini. Teteh juga bingung mau jelasinnya gimana. Cuman tadi itu, ini terasa pada waktu Teteh lagi nyuapin Non Cinta. Memang Non Cinta itu lucu sekali ya. Pintar, gemesin, cantik. Nggak tahu deh kenapa. Cuman kok rasanya semua kesedihan Teteh, semua kesusahan Teteh tuh rasanya hilang gitu aja. Terus tiba-tiba kayak Teteh didatengin kebahagiaan yang jatuh dari langit buat Teteh. Pokoknya bahagia banget rasanya. Alhamdulillah, Teh. Aku senang banget dengarnya kalau Teteh juga bahagia. Dan satu lagi,
ini tentang Pak Kenan. Tete rasa kamu benar. Dia kelihatannya orangnya baik. Alhamdulillah Teh. Ya, terima kasih kamu terus-terusan memberitahu Teteh kalau mereka tuh orang yang baik dan meyakinkan Teteh untuk kerja di sini. Sama-sama Teh. Pak, saya kenapa ditangkap sih, Pak? Emang saya salah apaan? Saudara Yuda, kami hanya membutuhkan beberapa informasi dari Anda. Apakah Anda yang mengirimkan video ini ke Pak Alvaro? Jawab saya. Apakah Anda yang merekam video ini lalu mengirimkannya ke Pak Alvaro? Pak, saya benar-benar nggak tahu, Pak. Dan saya nggak salah, Pak. Serius, Pak. Kalau saya cerita, saya boleh pulang. Ya, silakan Anda cerita mulai sekarang. Bawahan saya akan mencatat semuanya. Oke. Saya Yuda. Saya bekerja sebagai sapam di salah satu rumah di depan rumahnya Alvaro. Dan pada malam itu, saya sedang bertugas. Jadi begini ceritanya. Widih, canggih juga nih tukang servis handphone. HP gue dibenerin cepet banget. Tapi tar dulu gue Kita harus melakukan
Jadi begitulah Pak ceritanya. Apa yang terjadi? Saya sih nggak tahu ya Pak apa yang terjadi karena setelah saya ngerekam, terus saya balik lagi kerja. Oh iya, saya sempat ke dalam rumah, beres-beres dikit di dalam keadaan rumah. Terus saya bikin kopi ke dapur, saya keluar lagi, saya ngeliat laki-laki itu pergi. Berapa lama jaraknya antara dia pergi dan kembali lagi? Kayaknya sekitar 2 jaman ya. Oh iya Pak. Waktu dia pergi tuh kayaknya ada yang satu yang beda deh. Beda bagaimana Pak Yuda? Dia itu pas keluar rambutnya sedikit basah Pak. Kayak orang habis mandi. Terus dia bawa plastik besar hitam, dibawa pergi pakai motor. Pak Yuda tahu isi plastik itu? Ya Pak, saya nggak tahu lah Pak. Karena plastik itu plastik besar hitam yang kayak buat sampah. Dan itu juga keadaannya malam. Jadi saya nggak tahu Pak. Kenapa Pak Yuda tidak melapor pada kamu? Itu kan kasus pembunuhan Pak. Ya saya takut lah Pak. Karena saya nggak tahu ternyata ini kasus pembunuhan. Saya nggak mau diseret-seret terus ditanya-tanyaan kayak begini. Sedangkan pada saat itu saya nggak sengaja Pak ngelihat laki-laki itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Al, kamu kok pulangnya malam terus sih, Nak? Di kantor banyak kerjaan, mah. Jadi aku mesti lembur. Kalau aku nggak lembur, kerjaan makin numpuk. Kamu pasti belum makan. Mama siapin ya. Makasih ya, mah. Pantesan kagak ada pesan masuk. Sampai gua mati. Ini makanannya. Ada WhatsApp juga. Sarah. Halo Al. Halo Sarah. Al, kamu dari mana aja sih? Kenapa di telepon gak angkat-angkat? Sarah lagi ngomong sama siapa ya? Sar, maaf banget Sar. HP ku mati dari tadi. Kenapa Sar? Kamu nggak apa-apa kan? Apa Bim menyakitin kamu? Al, gawat. Al, kamu dalam bahaya. Apa jangan-jangan laki-laki nggak berguna itu datang lagi ke sini? Sar, bahaya. Bahaya apa, Sar? Mas Bima. Bima kenapa, Sar? 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 Halo, Sar? Dasar kamu wanita kurang ajar! Sar? Sarah, halo?
Ternyata selama ini kamu menyembunyikan satu handphone hanya untuk berhubungan sama laki-laki kurang ajar itu. Laki-laki nggak berguna itu. Kamu sengaja. Al, kamu harus kabur, Al. Polisi sekarang mau jemput kamu. Kamu harus kabur, Al. Kamu mau kabur. Rai. Sar! Matiin Sarah. Sini. Oh, itu benar-benar udah menguji kesabaran aku, Sarah. Sar, angkat Sar. Sar, kenapa nggak aktif sih Sar? Pasti Bima nyakitin Sarah. Gue yakin. Apa gue ke rumahnya Bima sekarang? Gue nggak mau Bima nyakitin Sarah. Gue nggak mau. Selamat malam Pak Alvaro. Kami dari kepolisian. Tolong buka pintunya. Luar banyak polisi. Wah, aku mohon, Ma. Mama jangan pernah buka pintunya. Apa yang kamu lakukan hingga kamu cari polisi? Ma, aku nggak bisa jelasin sekarang, Ma. Aku minta Mama diam di rumah ya. Jangan pernah buka pintunya. Aku harus pergi, Ma. Aku harus pergi. Ya Allah. Dia pasti di rumah. Motornya aja di luar. Pak Alvaro, tolong buka pintunya atau kami dobrak. Dan! Itu Alvaro, Dan! Dia mau kabur, Dan! Kejar! Jom! Berhenti! Berhenti! Atau saya tembak kamu! Woi! Berhenti apa? Lebih baik sekarang kamu menyerah. Berhenti! Kejar! Nomor atau GPS di handphone. Cepat!
perempuan nggak tahu diri, kamu tuh nggak berharga. Halo. Halo Pak. Alvaro berhasil kabur dari kejaran polisi Pak. Apa? Alvaro lolos dari kejaran polisi. Kamu dengar sendiri barusan kan? Aku yakin. Permisi Bu. Ya. Ini saya bawakan tehnya. Oh iya, makasih. Saya simpan di sini ya Bu. Aduh. Kenapa Bu? Kaki saya kayaknya kram deh. Oh iya. Saya pijit ya Bu. Boleh, makasih. Aduh, pijitan kamu enak ya. Boleh dipijit agak lama nggak? Iya Bu. Oh iya Aziza, teteh kamu itu sebelum kerja di sini pernah kerja di tempat lain nggak? Teteh saya dulu sempat bekerja Bu sebagai supir pick up, gantiin bapak saya yang sakit-sakitan. Supir pick up? Jarang loh perempuan jadi supir pick up. Ya begitulah Bu, namanya juga orang susah. Kami hanya tinggal di desa dan apapun pekerjaannya pasti kami lakukan. Almarhum suami teteh saya juga sampai jadi TKI di luar negeri Bu. Oh, kalau saya boleh tahu, almarhum kakak ipar kamu itu meninggalnya karena apa? Karena kecelakaan Bu, saat bekerja di Arab. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Wah, kasihan dong teteh kamu. Anak-anak masih kecil begitu pasti berat ya ditinggal sama suami. Iya Bu,
Kasihan teteh saya. Hidupnya penuh dengan cobaan. Apalagi cobaan yang paling berat itu saat teteh saya kehilangan anaknya. Tapi kami selalu berusaha untuk kuat. Saya jadi sedih dengarnya. Baru tahu kalau hidupnya Anissa ternyata tragis banget ya. Andai aja kalau saya bisa lebih meringankan beban teteh kamu. Ibu sudah banyak menolong kami, Bu. Kami sangat bersyukur karena Ibu mau menerima kami kerja di sini. Ya tapi kalau saya bisa menolong lebih, kenapa enggak? Terima kasih ya, Bu. Terima kasih karena Ibu selalu perhatian terhadap kami. Udah cukup pijit ya, makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ya. Mari. Kalau bukan gara-gara Kinan, mana mau aku pura-pura baik sama mereka. Udah aku seger-seger. Dintin, biar saya bantuin sini mumpung non Cinta masih tidur. Boleh. Mbak Nisa, ngomong-ngomong tentang cinta, Mbak tahu nggak cerita Nyonya Safira dan anaknya itu? Cerita apa? Dulu itu Nyonya Mala paling nggak suka kalau Nyonya Safira pacaran sama Tuan Kinan. Tapi gara-gara anak itu, makanya Nyonya Mala ngebolehin Tuan Kinan nikahin Nyonya Safira. Tapi ya sepertinya menikah terpaksa. Iya, Mbak. Kenapa menikah terpaksa? Dengar-dengar ya Nyonya Safira hamil di luar nikah, Mbak. Apa benar begitu? Ih, Mbak Nisa nggak percaya. Saya itu lihat sendiri kok. Waktu setelah Nyonya Safira menikah, masuk ke rumah ini, Nyonya Safira bawa anak usia 6 bulan, Mbak. Bintin! Bawa masuk bunga saya. Iya, Nya. Bawa ke kamar. Iya. Ini Mbak Nisa, gantian. Ya, saya mau masuk ke dalam. Iya, Bu. Emang ya, pembantu satu itu nggak bisa diem. Kalau Anissa dengerin celotehannya pembantu itu terus, lama-lama dia bisa curiga sama anak Safira. Dan Kinan juga yang bakalan repot. Nya, ini bunganya mau Bibi taruh di mana, Nya? Kamu tuh kalau pagi-pagi nggak ngegosip, mulutnya gatel ya? Apa sih untungnya kamu ngomongin keluarga saya sama pembantu baru? Maafnya, Bibi keceplosannya. Jangan-jangan selama ini kamu sering ya ngomongin keluarga saya sama orang lain? Enggak kok. Benernya, enggak. Bibi benar-benar minta maafnya. Waktu itu kamu pernah izin kan sama saya mau nengokin ibu kamu di kampung kan karena sakit. Ya udah sana, kamu pulang kampung aja, saya kasih izin. Jangannya, Bibi minta maafnya. Ampunnya, Bibi mohonnya. Bibi jangan dipecatnya. Kamu nggak saya pecat, cuman saya kasih izin pulang kampung. Tapi pulang kampungnya jangan cuma sebentar, 6 bulan sekalian ya. Sekalian juga saya kasih kamu gaji 6 bulan ke depan. Plus bonus karena kamu udah kasih saya alamat Azizah. Dan karena kamu, jadi saya bisa ketemu Azizah. Nya, ini benerannya, nggak bercanda. Siapa yang bercanda? Cepat beres-beres sana. Pergi malam ini juga ya. Iya, Nya. Bibi taruh bunga di situ ya. Iya. Iya udah sana buruan ah. Iya, Nya. Berisik. Permisi, Tuan. Bibi mau kemana? Tuan, Bibi pamit pulang kampung ya, Tuan.
Kalau Bibi ada salah, Bibi minta maaf ya Tuhan. Bibi kenapa pulang kampung? Bibi udah gak betah kerja di sini. Bi, kalau misalnya Bibi ada masalah, cerita aja sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Tuhan, sebenarnya Nyonya minta Bibi untuk cuti selama 6 bulan. Tapi kok Bibi merasa seperti dipecat ya Tuhan. Soalnya Bibi nggak sengaja menyinggung perasaan Nyonya Tuhan. Emangnya Bibi ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa sih Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan, Ibu Bibi di kampung lagi sakit. Jadi Bibi pulang kampung dulu Tuhan. Kalau Bibi ada di kampung, Bibi bisa ngurus Ibu Bibi yang lagi sakit. Ya Tuhan. Ya udah kalau gitu. Bibi pamit ya Tuhan. Hati-hati ya Bi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Mama kenapa mecat Bintin, Mah? Dia kan udah lama kerja sama kita, dia udah banyak nolongin kita. Bukan cuman Bintin yang Mama pecat. Pembantu lain, satpam, supir, pokoknya semua pegawai lama bakalan Mama pecat. Loh. Ini ada apaan sih, Mah? Emangnya mereka bikin salah apa sampai Mama pecat semua gitu? Mereka nggak salah. Yang salah itu istri kamu. Mama terpaksa ngorbanin mereka demi nyelamatin kamu. Maksud Mama apa sih? Ini gara-gara kamu nikahin wanita itu dan mungut bayi. Tadi Mama sempat mergokin Entin, ngomong sama Anissa kalau Safira hamil di luar nikah. Dia bilang saat kalian nikah, kalian udah punya bayi yang berumur 6 bulan. Ya mungkin sekarang sekedar gosip, tapi bukan tidak mungkin kalau Anissa nantinya bakalan jadi curiga karena kan usia anaknya sama dengan Cinta. Mama udah telepon petugas di kantor untuk ngirim satpam baru ke rumah kita. Pembantu baru juga sedang dicari. Pokoknya tidak boleh ada satupun pegawai lama yang tahu akan kejadian itu dan masih kerja di tempat itu. Mama udah beresin ya masalah pegawai. Sekarang tinggal urusan kamu untuk nenangin istri kamu. Kalau sampai sikap Safira masih seperti ini dan bikin Anissa curiga, semuanya akan hancur. Iya, Ma. Aku ngerti. Aku ngerti banget niat Mama tuh baik. Tapi tolong, Ma. Untuk sekarang jangan dulu tekan Safira terus-terusan. Nanti Safira stres. Kamu tuh udah benar-benar dibutakan ya sama dia. Sampai gak bisa bedain mana yang benar sama yang salah. Denger ya. Kalau Safira masih bersikap seperti itu di depan Anissa, bukan cuma Anissa yang curiga, tapi bisa-bisa semua pembantu curiga. Jadi ajarin ya, ajarin Safira bersikap wajar di depan Anissa. Iya, Ma. Mama kangen banget sama kamu. Mama. Tiara. Tiara. Mama. Mama. Tiara, Mama di sini, Nak. Mama. Memberikanku hidup. Tiara. Tiara, Mama kangen banget sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Tiara. Tiara. Sayang, udah. Udah, sini. Sayangnya papa. Iya. Udah jangan nangis. Mas Bima. Mas, aku mohon tolong buka pintunya, Mas. Biarin aku ketemu sama Tiara, Mas.
Jangan nangis, jangan nangis. Papa tahu Tiara juga kangen sama mama kan? Iya, nanti Tiara boleh kok ketemu sama mama kalau mamanya udah sehat. Ntar yang ada anak papa ketularan. Ya. Ya udah, kalau gitu kita pergi sekolah aja ya. Kita biarin mama dulu istirahat. Dadah mama. Masih tolong buka pintunya, Mas. Aku mau ketemu sama Tiara, Mas. Cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Kalian udah mau berangkat? Iya, Uma. Safira, sekarang ini kan udah ada Anissa yang ngurus Cinta. Sebaiknya kamu kerja seperti dulu lagi. Tapi Mah, dulu waktu kalian mau nikah, papa kamu pernah pesen untuk mengizinkan kamu kerja, bukan cuman sebagai ibu rumah tangga. Dan sekarang mama mau menepati janji mama ke papa kamu itu. tapi kalau aku kerja lagi aku butuh supir, Mah, untuk antar sekolah Cinta. Sebaiknya kita... Anissa itu kayaknya bisa nyetir mobil kok, dan bahkan punya SIM. Ya udah biarin aja Anissa yang antar jemput Cinta ke sekolah. Cinta gimana, Mah? Lan? Kenapa sih masih khawatir sama Cinta? Anissa itu ibu kandungnya. Kita tuh mau bikin Anissa itu tenang. Kalau dia tenang, pelan-pelan dia bakalan lupa sama anak yang dicarinya. Kalau dia tenang juga hidup kita bakalan tenang. Iya sayang, mungkin mama bener. Biarkan Anissa fokus sama Cinta, sampai dia lupa menyelidiki anaknya yang hilang. Udah ayo kita berangkat, mama ada meeting pagi ini. Supir baru udah mama pesen, ntar siang juga datang. Satpam baru tuh udah mulai kerjanya. Ayo berangkat.
Iya, non cinta. Assalamualaikum, Bu Anissa, Aziza. Bu Anissa. Assalamualaikum, Bu Anissa. Assalamualaikum, Bu Anissa. Cari Aziza ya, Pak? Iya, Bu. Tapi sepertinya rumahnya kosong. Aziza kan kerja lagi di tempat lamanya, Pak. Jadi pembantu. Diajak kakaknya. Tempat lamanya? Iya, di rumah gedongan. Oh, kalau gitu terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Teleponnya nggak aktif. Gimana aku bisa tahu tempat kerjanya di mana? Gua harus ketemu Kinan. Gua butuh bantuannya. Tapi Kinan ada di rumah nggak ya? Apa udah berangkat ke kantor? Itu kan Anissa. Ngapain dia ada di mobil Kinan? Ini ada apa sih? Kenapa Kinan gak ngasih tahu gua? Gua nggak bisa lama-lama di sini. Ntar ada polisi ngeliat gua ketangkep lagi. Apa bos? Ini orangnya, Bos. Rahmat. Di mana anak kamu sekarang? Sumpah bos, saya nggak tahu anak saya di mana. Tenang bos, tenang bos. Bos, tenang. Saya akan urus anak saya yang kurang ajar itu bos. Dan kalau ketemu, saya akan seret langsung ke hadapan bos. Saya janji bos. Saya mau secepatnya kamu seret anak kurang ajar itu ke hadapan saya. Baik bos, baik. Saya yakin anak saya akan pulang ke rumah saya. Karena walaupun dia sudah punya rumah baru, dia sangat sayang sama ibunya. Jadi cepat atau lambat, anak saya pasti akan pulang ke rumahnya dan mencari ibunya, bos. Oke. Begitu anak kamu pulang ke rumah, kamu segera kabarin saya. Baik, bos. Begitu saya
bertemu dengan anak saya akan segera menghubungi bos. Sekarang! Iya bos. Iya, baik bos. Baik, permisi Bu. Ya. Nggak boleh ngomong gitu, Mah. Cinta itu juga anak aku. Kamu tuh sayang sama Cinta, cuman karena demi membela Safira. Gitu kan? Kinan, biarin aja. Kalau mereka akrab gitu, bagus justru buat kita. Cinta. Cinta, dengerin mama ya. Kita masuk ke kamar aja, kita main di dalam. Nanti askanya biar papa yang ambil ya. Gak mau. Cinta, main di kamar aja sama mama ya. Safira, biarin Cinta ambil mainannya dulu. Cinta di kamar aja sama mama ya. Cinta gak boleh keluar ya. Safira. Sayang, kenapa tadi kamu kasar sama Anissa? Kalau sikap kamu kayak gini terus, yang ada dia curiga sama kita. Aku gak bermaksud kasar, Nan. Tapi aku gak bisa ngeliat Anissa sedekat itu sama Cinta. Nanti kalau Cinta lupa sama aku, terus Cinta balik ke Anissa gimana? Sayang, kamu tenang ya. Kamu gak akan pernah kehilangan Cinta, percaya sama aku. Enggak, aku gak akan pernah bisa tenang, Nan, kalau soal ini. Hati aku sakit ngeliat Anissa sedekat itu sama Cinta. Pokoknya aku gak mau Anissa deket-deket sama Cinta lagi. Cinta itu sayang sama kamu. Kamu gak akan pernah kehilangan Cinta. Percaya sama aku. Mama, askanya udah ketemu. Cinta. Kok mama sedih? Cinta. Mama sayang banget sama kamu, sayang. Cinta juga sayang mama.
Jangan sedih ya. Kamu jangan pernah tinggalin mama ya, Cinta. Enggak, Ma. Cinta janji. Makanan apaan tuh? Hah? Lo sengaja ngasih makan gue kayak gini, iya? Maafin Mama. Dasar ya. Jadi istri aja gak becus. Masa gak bisa? Bisa lo apa sih? Hah? Laluan. Gue sebentar nggak di rumah. Bapak gue udah kasar sama mama. Gila. Emak gua diawasin. Pasti itu anak buahnya Bima. Untung gua lihat. Sekali lagi maafin Mama ya, Pak ya. Kalau gitu Mama bikin lagi, Pak. Ah, udah, nggak usah. Kelamaan. Gua makan nasi gorengnya di luar. Udah, mana duitnya? Ambil di sana. Udah ambil sana. Iya, Pak, iya. Sebentar ya, Pak ya. Pak. Maafin aku ya, Ma. Aku nggak tega Mama dikasarin terus, tapi sekarang aku nggak bisa gawat lagi. Aku Siva, namaku adalah Siva. Ayo, tangkap anak kecil itu. Berisik banget sih. Itu pasti anaknya Safira yang nonton TV. Sekarang kan hari Minggu. Katanya aku tidur sampai siang. Emang tuh bocah bikin masalah aja. Jangan salahkan aku ya. Akhirnya berhenti juga. Kartun terus. Meskipun hari Minggu, belajar. Bikin gambar kek, apa kek. Nontonnya kartun mulu. Berisik tahu nggak? Ini hari Minggu. Biasanya Oma itu bangun siang. Gara-gara kamu jadi udah bangun nih. Sana masuk kamar. Maaf, Oma. Sana. Bentar ya sayang, Mama mandi dulu. Kamu gambar aja dulu. Aska, kita mau warnanya sama Bibi aja yuk. Bi, temenin gambar yuk. Iya, pasti Bibi temenin. Sebentar ya, habis Bibi benah-benah. Kita maunya sekarang. Teteh kan kerja di sini khusus untuk ngurusin non Cinta. Jadi kalau non Cinta mau sesuatu ya harus diladenin. Iya. Ya udah. Kalau gitu, Cinta mau apa? Mau warnain? Iya, yang mana? Ini gambarnya. Aska, kita maunya gambar apa? Bibi juga kenal anak yang namanya Aska. Siapa, Bi?
anak Bibi namanya Aska. Kalau Aska ini temannya kamu kan? Iya. Yaudah, Bibi belum cuci tangan nih. Bibi cuci tangan dulu, terus kita sekalian gambar-gambar yuk. Di belakang gimana? Di kamar Bibi mau? Ayo. Cinta tidurnya pulas sekali. Sebaiknya aku pindahin. Kalau Bu Safira tahu anaknya ketiduran di sini, dia bisa marah. Cinta? Maaf Bu, ini non Cinta ketiduran. Tadi dia minta ditemani untuk mewarnai. Gak taunya di tengah mewarnai dia ketiduran di pangkuan. Selama ini aku susah banget kalau ngelonin Cinta. Tapi ini bersama ibu kandungnya. Apa karena dia merasa nyaman dengan ibu kandungnya? Ya Allah, sebenarnya aku merasa bersalah sekali karena terus memisahkan anak dari ibu kandungnya. Tapi enggak, aku nggak akan sanggup kehilangan Cinta. Selama ini Cinta cuma tahu kalau aku ini adalah ibunya, bukan Anissa. Lain kali kalau Cinta tidur, kamu langsung pindahin aja ke kasurnya, jangan dibiarin tidur di sini. Terus habis ini, kamu selesain semua pekerjaan kamu ya. Jangan selalu deket-deket sama Cinta. Tapi Bu Mala bilang saya itu di sini bekerja untuk menjaga non Cinta. Kalau saya nggak boleh mengerjakan pekerjaan itu, lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu salah, Safira. Justru kalau kamu nggak bawa anak itu ke dalam hidup kita, semuanya kan baik-baik aja. Sekarang dengerin Mama ya. Jangan pernah macem-macem sama Anissa dan bikin dia curiga. Kamu nggak usah bodoh. Dan saya putuskan, Anissa tetap kerja di rumah ini dan tinggal di rumah ini. Titik. Maaf, maksud saya belum terbiasa aja ada orang lain yang mengasuh Cinta. Karena selama ini, saya mengasuh Cinta selalu sendirian. Maaf kalau omongan saya membuat kamu tersinggung. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.